Hukum Tata Negara Russia. Selamat datang kepada semua mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara tahun ajaran 2021. For your info untuk kalian semua mengenai jurusan kita ini, jurusan Hukum Tata Negara. Mengambil jurusan Hukum Tata Negara berarti kita akan mempelajari pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain. Sejarah singkat mengenai program studi Hukum Tata Negara di IAIN Pekalongan. Program studi ini secara formal memperoleh izin penyelenggaraan pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5192 tentang izin penyelenggaraan program studi pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dan merupakan bagian dari Fakultas Syariah IAIN Pekalongan setelah Prodi Hukum Keluarga Islam dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah ada terlebih dahulu. Prodi HTN mulai menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2017 sampai 2018. Jadi sampai sekarang sudah ada sekitar 5 angkatan mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara dan sudah terakreditasi B. Kemudian kurikulum Prodi HTN didasarkan pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar nasional pendidikan tinggi. Kompetensi utama lulusan Prodi HTN adalah praktisi hukum, sedangkan kompetensi pendukung lulusan Prodi HTN adalah analisis hukum dan perundang-undangan serta legal drafter khususnya bidang penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun kompetensi lain lulusan Prodi HTN adalah konsultan hukum Islam. Sistem seleksi mahasiswa baru Prodi HTN Fakultas Syariah IAIN Pekalongan pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan standar baku yang telah ditentukan. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui 4 jalur, yaitu jalur SEPAN PTKIN, UMPTKIN, jalur minat bakat, serta jalur mandiri yang dapat diakses di website. Mahasiswa yang diterima adalah peserta yang memenuhi standar administrasi dan standar akademik. Bentuk pelayanan yang diberikan selain bidang administrasi pendidikan adalah melalui pembimbingan akademik, pengembangan minat dan bakat, serta soft skill untuk menunjang kemampuan mahasiswa. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai himpunan mahasiswa jurusan atau biasa disingkat dengan HMJ. Apa itu definisi HMJ dan siapa itu HMJ? Himpunan mahasiswa jurusan adalah organisasi mahasiswa di tingkat jurusan di suatu perguruan tinggi yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Keberadaan himpunan mahasiswa haruslah berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Himpunan mahasiswa merupakan media bagi anggotanya untuk mengembangkan pola pikir, potensi, dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmunya agar siap terjun ke masyarakat. Himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ berada di tingkat fakultas dan berada di bawah koordinasi Senat Mahasiswa atau Dema Fakultas. Selamat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Adapun kegiatan HMJ umumnya hanya terbatas pada kegiatan di tingkat jurusan, khususnya dalam rangka pengkajian dan pengembangan keilmuan setiap jurusan. Jadi setiap fakultas bisa terdapat beberapa HMJ, sehingga untuk sebuah fakultas yang tidak terdapat 2 atau lebih jurusan, tidak perlu dibentuk HMJ di fakultas tersebut. Susunan kepengurusan HMJ terdiri dari 1. Seorang ketua, 2. Seorang wakil ketua, 3. Seorang sekretaris, 4. Seorang bendahara, dan 5. Anggota yang terbagi ke dalam beberapa divisi. Himpunan mahasiswa jurusan adalah semua warga dalam jurusan tersebut, namun ada suatu kepengurusan dalam tatanan HMJ ini. Dan inilah pengurus himpunan mahasiswa jurusan tahun akademik 2021-2022. Check it out. Badan Pengurus Harian atau biasa disingkat dengan BPH. Badan Pengurus Harian atau BPH adalah salah satu struktural dari kepengurusan himpunan mahasiswa hukum tata negara yang dalam periode 2021-2022 ketua umum dari HMJ HTN adalah sahabat Ahmad Baihaqi. BPH terdiri dari ketua umum, wakil ketua, sekretaris 1 dan sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2. Badan Pengurus Harian mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu menciptakan pengurus dan organisasi yang rapi dan tersusun secara sistematis, menciptakan kinerja pengurus yang profesional dan proporsional, menciptakan kondisi dinamis dalam dinamika organisasi. Yang kedua, ada Departemen Kemahasiswaan. Departemen Kemahasiswaan merupakan salah satu departemen dari struktural kepengurusan HMJ HTN periode 2021-2022. Departemen Kemahasiswaan bertindak dalam memantau, mengayomi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara. Dan yang saat ini Departemen Kemahasiswaan periode 2021-2022 dikoordinatori oleh sahabat Muhammad Israhul Adib dan dibantu oleh 6 orang staf. Departemen Kemahasiswaan memiliki tupoksi, yaitu melahirkan generasi penerus sebagai agent of change dan agent of control, memberikan informasi dan berkaitan dengan dinamika organisasi dan dinamika jurusan serta fakultas, menyalurkan bakat dan minat mahasiswa dalam ruang ekspresi yang bebas. Yang ketiga, ada Departemen Advokasi. Departemen Advokasi adalah salah satu departemen di HMJ HTN periode 2021-2022. Departemen Advokasi bertindak yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan atau rekomendasi berupa dukungan aktif kepada mahasiswa tertentu jurusan Hukum Tata Negara. Di periode 2021-2022, koordinator dari Departemen Advokasi adalah sahabat Izzatul Mukaromah yang dibantu oleh 5 orang staf. Adapun tupoksi dari Departemen Advokasi yaitu memperjuangkan hak-hak mahasiswa hukum tata negara, menampung dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, membantu mahasiswa dalam kesulitan di perkuliahan. Selanjutnya, Departemen Keagamaan. Departemen Keagamaan adalah salah satu departemen dari struktural kepengurusan HMJ HTN periode 2021-2022 yang bertindak di bidang keagamaan untuk menguatkan rasa spiritualitas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini, koordinator dan Departemen Keagamaan adalah sahabat Muhammad Farhan Baihaqi atau Andong yang dibantu 5 orang staf. Departemen Keagamaan memiliki tupoksi, yaitu memberikan fasilitas kemampuan mahasiswa dalam bidang keagamaan, membangun mahasiswa yang punya jati diri dan mampu menjaga alma mater.
Kemudian Departemen Intelektual. Departemen Intelektual adalah salah satu departemen dari struktural kepengurusan HMJHTN periode 2021-2022. Departemen Intelektual memiliki peran untuk lebih mengembangkan wawasan dengan bertindak dalam menyalurkan pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang hukum kepada mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara melalui media maya atau dengan melakukan diskusi. Departemen Intelektual periode 2021-2022 saat ini dikoordinatori oleh sahabat Sabira Ramadhani dan dibantu oleh 5 orang staf. Dan tupoksi dari Departemen Intelektual yaitu mengembangkan wacana intelektual yang berwawasan dan mampu menjawab tantangan zaman, memberikan fasilitas kemampuan mahasiswa dalam bidang intelektual, memberdayakan segala bentuk kreativitas mahasiswa. Yang terakhir adalah Departemen Kominfo. Departemen Komunikasi dan Informasi adalah salah satu departemen dari struktural kepengurusan HMJHTN periode 2021-2022. Departemen Kominfo bertindak untuk menyalurkan informasi kepada mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara melalui media maya seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan sebagainya, serta memberikan konten yang informatif, inovatif, dan kreatif kepada masyarakat dunia maya untuk lebih mengenal HMJHTN. Koordinator dari Departemen Kominfo periode 2021-2022 adalah sahabat Wildan Al-Fatah yang dibantu oleh 5 orang staf. Departemen Kominfo memiliki tupoksi yaitu menambah relasi baik kepada instansi maupun organisasi tertentu, melakukan kerjasama yang konstruktif dengan berbagai kalangan, membantu menyalurkan tulisan-tulisan mahasiswa yang dituangkan dalam segala bentuk.